Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Kericuan terjadi saat warga mengiringi jenazah Lukas NMB untuk dimakamkan. Akibatnya, PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua pun jadi sasaran amuk massa. Proses pemakaman dan iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ricuh. Kericuhan berawal saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani Jayapura Kamis pagi. Massa yang sejak pagi menunggu kedatangan, kemudian mengiringi jenazah Lukas NMB menuju ke tempat persemayaman. Sebelum dibawa massa, jenazah Lukas NMB rencananya dibawa pihak keluarga dan aparat. Namun aparat dan keluarga kalah jumlah dengan massa yang hadir. Di tengah perjalanan, warga dan mahasiswa yang ikut mengiringi jenazah tiba-tiba melakukan aksi pelemparan batu. Aksi ini meluas hingga PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun dan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri juga jadi sasaran amuk massa. Akibat kerusuhan ini, sejumlah fasilitas publik dan ruko rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Selengkapnya terkait pengamanan di Papua, kami sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat malam waktu Papua, waktu Indonesia Timur, Pak Beni. Ya, selamat malam. Baik, Pak Beni, bagaimana kondisi dari PJ Gubernur dan juga Kapolda Papua saat ini? Ya, untuk Bapak PJ Gubernur, Pak Ridwan, sudah diberikan penanganan medis. Untuk kondisi beliau lebih lanjut masih kami konfirmasi. Sedangkan untuk Bapak Kapolda, Irjen Pol Matius Fakiri, dalam kondisi sehat, memang sempat beliaunya juga mendapatkan serangan, namun sudah diamankan oleh Walpri Bapak Kapolda. Dan saat ini Bapak Kapolda masih turun langsung di lapangan untuk mengawasi dan terkait dengan pengamanan iring-iringan yang membawa jenazah Lukas NMB bersama rombongan dan massa yang mengarah. Jadi Pak Kapolda masih bertugas sampai dengan malam hari ini, Pak Beni? Ya, beliau dalam keadaan sehat, tidak terluka. Oh, oke. Pak Beni, baik. Kejadian penyerangan. Pak Beni, mungkin bisa ceritakan ketika awal kejadian sampai kerusuhan terjadi, Pak Ridwan juga sampai terkena lemparan. Ya betul, kalau misalnya saya bisa konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kericuhan. Kemudian Pak Kapolda sempat terkena serangan begitu? Ya, memang kami masih menyelidiki apa yang memicu dari terjadinya kerusuhan tersebut. Karena memang pada saat itu massa sudah banyak dan massa tersebut ingin mengarak peti jenazah menuju ke tempat persemayaman di Sentani. Oke. Dan sebagian dari massa ini yang kami indikasi terprovokasi untuk menciptakan kerusuhan. Aksi anarkis. Pak Beni sudah bisa mengidentifikasi siapa yang memberikan provokasi? Hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan kami lebih fokus kepada pengamanan rombongan atau arah-arahan yang membawa jenazah Bapak Lukas NMB menuju ke tempat nantinya akan dimakamkan, yaitu di Koya Tengah. Itu kami lebih fokuskan lebih dulu. Baik. Dan kami pasti akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kericuhan di Sentani. Baik, kalau begitu nanti saya akan dalami lebih lanjut. Kita ke informasi seputar iring-iringan dari jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB kalau begitu ya Pak Beni. Saat ini iring-iringan berada di lokasi atau posisinya di mana? Ya, saat ini sudah melintas di wilayah Kota Raja dan
eh, menuju ke arah Ring Road dan selanjutnya nanti akan melintas di Jembatan Merah. Hmm. Masa lumayan banyak, ini kurang lebih ada 2.000, pasti 2.000 lebih, Mbak ya. 2.000 lebih. Baik. Kirim jenazah ya. Oke, Pak Beni, untuk dari Kota Raja menuju ke lokasi pemakaman yang ada di distrik Koya Tengah ya, koreksi saya kalau saya salah, itu berapa Benar. kilometer jaraknya? Kurang lebih ada 15 kilometer lagi, dan karena masa pengiring dan rombongan ini dengan berjalan kaki tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa antara paling cepat 30 sampai 1 jam untuk tiba di tempat pemakaman. Oke, sekarang kan hampir hampir setengah 8 malam ya di waktu Indonesia Timur. Apakah pemakaman tetap akan dilaksanakan malam hari ini, Pak Beni, kalau dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Gereja Kidi dan maupun pihak keluarga. Namun pihak keluarga sudah menyerahkan prosesi pemakaman kepada pihak gereja. Ini kami yang masih menunggu konfirmasi apakah dilaksanakan pemakaman pada malam hari ini atau masih disemayamkan di rumah duka. Oke, ada berapa personel kepolisian Bapak, termasuk dengan Kapolda Papua Pak Irjen Matius Fakiri yang ikut serta dalam iring-iringan? Ya, kita menurunkan kurang lebih 1.500 personil gabungan Polda Papua, Polresta Jayapura, Polres Sentani, dan juga Polres Kerom. Kami juga dibantu unsur TNI, pemerintah daerah, maupun elemen-elemen masyarakat seperti BM Uncen, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya kami harapkan kita dapat mengamankan perjalanan dari tiba di Bandara Sentani hingga pemakaman jenazah Bapak Lukas NMB ini, dan juga kita bisa memberikan penghormatan terakhir yang mana beliau juga merupakan salah satu tokoh ya, yang di berperan Papua. penting di Papua ya. Baik, Bapak, ya untuk menjaga atau memitigasi supaya tidak terjadi kericuhan lagi, dialog seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama dengan massa yang ikut dalam iring-iringan saat ini? Ya, kita tetap akan mengawal secara maksimal mereka dan membatasi ruang gerak mereka pada jalur yang mereka akan lalui saja. Dan ini juga tentunya pada saat nanti sudah tiba di tempat pemakaman dan selesai proses pemakaman itu sendiri, juga masa ini akan kembali ke rumah masing-masing. Ini tentunya kita akan masih tetap kawal untuk bisa aman dan selamat sampai ke rumah masing-masing. Artinya jangan sampai mereka kembali dimanfaatkan oleh komunitas tertentu untuk menciptakan kerusuhan sehingga terjadi penjarahan dan juga aksi vandalisme yang tentunya kita tidak ingin terulang lagi seperti tahun 2019 akhir. Kita harapkan seperti itu ya Pak Beni. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo atas waktunya dalam Aini Sore malam hari ini waktu Papua. Terima kasih sekali lagi Bapak, salam sehat selalu, sampai jumpa. Ya pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye ini, Anies berjanji akan mensejahterakan nelayan jika terpilih menjadi presiden. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye tersebut, Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan. Anies juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi
yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan, seperti reklamasi pasir pantai dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut. Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak teknologi baru yang itu ada harganya dan tidak murah. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu, meningkatkan produktivitas sekarang itu, sehingga harga jualnya juga lebih baik, lalu mereka bisa menabung. Lalu bangun koperasi. Dengan ada koperasi, maka ketika mereka membutuhkan untuk permodalan, ada akses. Dalam dialognya dengan nelayan, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Sukamulya, Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya ini, ia bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama se-Banten. Ratusan warga menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedatangannya ke Kabupaten Tangerang ini untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama dan pengurus Majelis Taklim seprovinsi Banten. Di hadapan warga dan relawan, Muhaimin Iskandar berjanji akan melakukan perubahan sepenuh hati untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan isu perubahan, isu berbagai kebutuhan kita untuk melakukan perbaikan nasib, nampaknya laku. Sehingga modal kita akan terus berkembang menjadi dukungan yang luas dari masyarakat. Apa sih Pak prioritas buat di Kabupaten Tangerang ini Pak, yang nanti kalau Bapak terpilih? Yang paling pokok lapangan pekerjaan tentu saja, industrialisasi harus digalakkan di sini, investasi ditumbuhkan. Muhaimin Iskandar berjanji akan membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur dan transportasi publik di Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar menyatakan siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang rencananya akan digelar pada 7 Januari 2024. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Teriakan Ganjar Presiden nyaring terdengar di sela kerumunan yang mengelilingi Ganjar untuk mengajak berfoto. Ganjar kerap dinilai sebagai sosok yang mengedepankan dialog dan mendengar aspirasi warga, juga para aktivis. Ada kegelisahan dalam proses demokrasi dan demokratisasi kita. Dalam kesempatan yang sama, calon presiden yang diusung Partai Perindo ini menyatakan siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang akan digelar pada 7 Januari 2024. Politik kampanye itu saatnya ngeklaim, jadi boleh semua ngeklaim, ya. Tapi problem bangsa ini cukup banyak, termasuk pertahanan dan keamanan. Saya kira seluruh klaim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya. Tapi kita tahu dunia berubah, pertahanan kita sampai hari ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian, dan tentu saja kita tunggu debatnya nanti. Ganjar yakin komunikasi langsung dengan masyarakat adalah cara paling tepat untuk menggait suara. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Guntur Zulkarnadi, Sleman, iNews melaporkan. Sementara tim relawan Arus Ganjar menggelar pasar murah untuk meringankan beban masyarakat. Selain pasar murah, warga juga dihibur dengan pertunjukan jaran kepang di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Masyarakat antusias memadati pasar murah yang digelar tim relawan Arus Ganjar di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ketua Relawan Arus Ganjar Sumatera Utara Romi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pasangan Ganjar Mahfud agar masyarakat terbantu dengan harga bahan pokok yang lebih murah. Ribuan paket bahan pokok disediakan tim relawan Arus Ganjar habis terjual. Dengan program pasar murah, kita juga akan melihat antusias masyarakat ini larinya ke mana. Ini pesan-pesan dari Pak Ganjar Mahfud bahwasanya kita harus mengayomi mereka, mengambil suara dari mereka dengan cara-cara yang bermasyarakat. Sementara itu, salah seorang calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Sutarto, mengatakan kegiatan ini sangat membantu masyarakat setempat sehingga harus terus dilanjutkan. Apa yang dilakukan oleh relawan Arus Ganjar dengan pasar murah ini tentu sebagai bagian kepedulian untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Dan ini juga sesuai dengan arahan dari Pak Ganjar Mahfud untuk seluruh relawan pendukung itu bisa bersama-sama dengan warga masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Selain pasar murah, tim relawan Arus Ganjar Sumatera Utara juga menggelar hiburan untuk warga dengan pertunjukan tarian tradisional tarian Jaran Kepang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD kembali bersilaturahmi dengan para ulama. Setelah kemarin di Jawa Barat, kini Mahfud MD mengunjungi para ulama dan santri Pondok Pesantren Konzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menko Polhukam Mahfud MD bersilaturahmi dengan para ulama dan santri Pondok Pesantren Konzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kehadiran Mahfud disambut iringan sholawat hadroh para santri Pondok Pesantren Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib. Sebelum memberikan sambutan, Mahfud diajak menuju kediaman Kiai Haji Muhammad Ali. Pertemuan tersebut dilangsungkan secara tertutup. Dalam sambutannya, calon wakil presiden nomor urut 3 ini bercerita kepada para santri tentang pengalaman saat dirinya menjadi santri hingga cita-cita masa kecil. Mahfud MD memotivasi para santri bahwasannya kunci kesuksesan adalah bekerja keras dan mempunyai sikap moral tidak tamak. Modal utama sikap moralnya itu tidak tamak pertama, karena korupsi itu muncul dari sikap tamak, merasa kurang terus itu tamak. Padahal kalau pejabat tuh gajinya kan cukup, mobil sudah disediakan, rumah disediakan, kok masih korupsi, itu tamak namanya, ya. Sementara itu dalam kunjungan ke Jawa Timur, Mahfud MD berencana bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang dan Pondok Pesantren Nurul Karnain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di masa kampanye pemilu 2024, seluruh calon legislatif atau caleg Partai Perindo semakin masif turun ke masyarakat. Melalui berbagai programnya ini, para caleg menyampaikan visi misinya serta mengajak masyarakat untuk memilih pada pemilu 14 Februari 2024. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 2 Jawa Barat, Abdul Khalik Ahmad, kembali turun ke masyarakat untuk menyampaikan visi misi Partai Perindo. Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan ini juga berdialog dengan masyarakat di Kampung Pamoyanan, Desa Mekarmanik, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kami mengajak kepada warga masyarakat untuk tidak golput ya, karena golput itu cerminan dari warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab, baik kepada bangsa dan negaranya maupun kepada masa depan generasi kita semua. Sementara itu di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, caleg Partai Perindo menyerahkan klaim asuransi senilai 3 juta rupiah pada ahli waris pemegang KTA Partai Perindo Berasuransi atas nama Daud Dolu yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Harapan kami semoga keluarga yang berduka dapat terbantu dengan tali asi yang diberikan oleh Partai Perindo lewat KTA berasuransi dari Partai Perindo. Partai Perindo terus bergerak menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Partai bernomor urut 16 ini juga mengkampanyekan pasangan capres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, yang akan mengikuti Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Sesaat lagi informasi yang akan kami hadirkan, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam iNews Sore.